Selamat datang di Gens on Air. Bicara anak muda, suara masa depan. Di sini, para Gen Z atau para generasi Z akan membicarakan tentang isu-isu terkini. Gua, Atsal Prasetyo, yang akan menemani kalian berbicara tentang isu-isu yang sedang terjadi pada saat ini. Kita akan berbicara dengan pemikir muda, pemikir kreatif, dan juga tokoh-tokoh agen perubahan pada masa depan. Oke, mari kita jelajahi bersama Gens on Air. Selamat mendengarkan para Frenzy. Frenzy tahu nggak sih, di kampus tercinta kita ini ada yang namanya PSGA. Kalau teman-teman belum tahu PSGA itu apa, PSGA itu adalah Pusat Studi Gender dan juga Anak. PSGA ini memiliki peran di dalam ranah kampus, yaitu pusat persetaraan gender dan juga perlindungan bagi anak-anak di lingkungan kampus atau juga di masyarakat umum. Nah, baru-baru ini PSGA ngadain acara nih, Frenzy. Jadi, PSGA ini mengadakan sosialisasi di Fakultas Adab dan Humaniora pada 19 Oktober 2023 lalu. Nah, di dalam acaranya itu, PSGA dan Fakultas Adab Humaniora itu menjalin kerjasama dalam bentuk pemberian pin dan juga banner sebagai simbolis tanda kerjasama antara PSGA dan juga pihak Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, ternyata PSGA ini memiliki beberapa program. Yang pertama, mereka semua akan berkeliling di seluruh fakultas yang ada di UIN Jakarta untuk menjalin kerjasama dan juga menggaungkan, mensosialisasikan bahwasanya studi gender dan kesetaraan gender dan juga perlindungan dari bullying, perundungan dan juga kasus-kasus yang marak terjadi sekarang, sehingga para korban memiliki tempat untuk mengadu dan juga tempat berlindung. Frenzy tahu nggak sih bahwasanya PSGA itu memiliki satu slogan loh teman-teman. Nah, di slogan itu ada 3 poin yang digaungkan dan disosialisasikan oleh pihak PSGA, yaitu ramah, rahmah, dan juga rumah. 3 poin itu menandakan bahwasanya PSGA itu menjadi tempat yang aman bagi para korban yang membutuhkan. Nah, jadi teman-teman nih yang memiliki kendala atau masalah yang pernah terjadi di lingkungan kampus atau di lingkungan luar kampus, bisa banget nih teman-teman buat ngelapor atau menghubungi pihak PSGA melalui email, yaitu psga@uinjkt.ac.id. Frenzy, gue pengen ngingetin nih sama kalian semua, jangan pernah takut ketika kalian menjadi korban kekerasan. Karena apabila kalian diam, itu menandakan bahwasanya kalian rela untuk ditindas. Jadi teman-teman jangan ragu untuk melaporkan ke pihak yang berwenang. Di sini PSGA hadir untuk memfasilitasi dan mewadahi dan juga menjadi media untuk membela teman-teman yang menjadi korban kekerasan. Jadi say no to bullying dan juga jangan pernah merundungkan orang lain, karena kita nggak tahu teman-teman apa yang mereka rasakan. Mungkin hari ini teman-teman yang merasa menjadi pelaku bisa merundung mereka semua, tapi suatu saat nanti kalian akan malu teman-teman kalau misalnya yang kalian bully itu lebih sukses. Jadi mending kita berkembang bareng gak sih? Iya gak? Iya dong. Oke, pokoknya pesan dari gue ya teman-teman, jangan pernah ragu untuk melawan kekerasan. Say no to kekerasan, oke? Nikmati setiap momen asik bareng Banana Tribe. Pisang lembut dibalut crunchy dan saus yang lumer. Banana Tribe, perfectly processed with love. UMKM muda KPI punya. Balik lagi bersama gua, Atsal Prasetyo, di program Gens on Air. Bicara anak muda, suara masa depan. Tadi kita udah ngebahas nih, apa itu PSGA. Frenzy masih inget gak kepanjangan dari PSGA? Kayaknya udah pada lupa deh. Oke, gue ingetin lagi nih, kepanjangan PSGA itu adalah Pusat Studi Gender Anak. Nah, buat teman-teman yang masih bingung nih, terutama para Frenzy yang tadi
ngedengerin apa itu penjelasan PSGA yang masih bingung bisa banget buat nge-email psga@uinjakarta.ac.id. Di pembahasan selanjutnya itu hadir di Fakultas Usuluddin Frenzy. Kemarin pada tanggal 1 November 2023, Fakultas Usuluddin mengadakan konferensi internasional. Temanya mengangkat tentang When Religion is for Sale, Religious Lifestyle in Contemporary Southeast Asia, yang dimana penekanan di dalamnya itu membahas tentang komodifikasi agama dan juga budaya yang berada di Asia Tenggara. Di acara ini tidak hanya tokoh nasional yang menghadiri acara ini nih Frenzy, ada tokoh-tokoh yang berskala internasional. Jadi kalau kata anak muda mah isinya mah daging semua di konferensi internasional ini. Nah jadi menurut gue pribadi pembahasan ini benar-benar relevan banget sih sama Sobat Frenzy yang emang di sini banyak isu-isu yang sedang terjadi nih di kehidupan kita. Nah teman-teman, selain itu di konferensi internasional ini suasananya sangat interaktif, yang dimana para narasumber dan para audiens saling bertukar pikiran. Audiens bertanya kepada narasumber, narasumber pun menjawab pertanyaan apa yang disampaikan oleh para audiens, sehingga terjadi dinamika-dinamika interaktif di dalamnya nih Sobat Frenzy. Frenzy, udah sampai di penghujung segmen pada kali ini. Tadi udah banyak banget pembahasan perihal kekerasan, isu-isu terkini, dan juga banyaklah pelajaran yang bisa kita ambil di pembahasan yang sudah kita bahas tadi. Nah, di segmen selanjutnya akan ditemani oleh teman gua nih, Frenzy, yang gak kalah keren dan gak kalah asik. Jadi teman-teman jangan ada yang kabur ya. Tetap di sini, tetap tunggu. Pokoknya stay tune semua teman-teman. See you, goodbye. Baik lagi di Gens On Air, bicara anak muda, suara masa depan. Nah, Frenzy, segmen kali ini kalian bakal ditemenin sama gue, Tegar, dalam segmen Obam, obrolan bareng mahasiswa. Obam kali ini kita kedatangan bintang tamu yang keren banget nih. Dia adalah Duta Anti Kekerasan DKI Jakarta. Halo Bang. Halo. Boleh kenalin diri Bang, siapa namanya? Oke, nama gue Rehan Syafiq Ramadan, biasa dipanggil Syafiq. Gue dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultasnya Syariah dan Hukum, sekarang lagi semester 5. Oke, jadi gitu Frenzy nih. Narasumber kita kali ini itu tetangga nih. Dia nggak jauh-jauh dari fakultas kita, cuman bersebelahan aja nih, dihalangin sama Fakultas Usuluddin. Nah, boleh sih Bang Syafiq tadi ya, cerita sedikit gimana sih perjalanannya bisa sampai terpilih jadi Duta Anti Kekerasan Provinsi DKI Jakarta? Oke, perjalanan gue mungkin singkat kali ya. Jadi dibanding ajang pencarian duta-duta lain, Duta Mahasiswa Anti Kekerasan ini menurut gue salah satu yang singkat dalam penerimaannya. Gue pertama kali tahu itu sekitar awal Oktober. Itu dari flyer yang dikasih sama Dinas PPAPP. Nah kebetulan karena gue emang lagi nggak ada kegiatan, jadinya ya udah gue daftar dan alhamdulillah setelah gue pemberkasan itu lolos. Terus gue lanjut ke seleksi wawancara, alhamdulillah juga lolos. Lanjut gue ke 4 hari pembekalan. Setelah 4 hari pembekalan, jadi branding dari kita Duta Mahasiswa Anti Kekerasan ini bukan pageant kontes, bukan kontes kecantikan, tapi duta kita adalah duta yang mampu menjembatani gitu antara DPP APP dengan masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Setelah kita pembekalan full selama 4 hari, kita lanjut ke studi kasus. Studi kasus itu gue lagi tuh ke Budi Luhur bareng-bareng 34 finalis. Studi kasusnya itu terbagi menjadi 2 nih. Yang pertama terkait Satgas yang ada di Budi Luhur itu sendiri, namanya Posapa, Pos Sahabat Perempuan dan Anak. Lanjut kita semacam micro teaching atau presentasi depan mahasiswa Budi Luhur terkait apa sih kekerasan itu segala macam. Jadi kita ya emang bener-bener kayak studi kasus gitu ke lapangan. Dan terakhir penjurian wawancara final. Jadi sebelum ke grand final kita ada wawancara dulu terkait wawasan apa aja sih yang kita dapat selama pembekalan. Baru setelah itu kita lanjut ke grand final dan alhamdulillah gue bisa dapat juara 1 di situ. Masya Allah, berarti benar-benar singkat banget ya. Bisa dibilang prosesnya tuh
sekitar cuma sebulanan ya? Iya, sebulan kurang lebih. Oke. Mungkin kita langsung bahas topik kekerasannya aja sih. Mungkin buat frenzy di rumah kan masih pada awam ya tentang apa itu kekerasan, jenis-jenisnya seperti apa. Boleh sih Bang dijelasin mungkin secara umum tuh yang bisa dikategorikan kekerasan tuh seperti apa? Oke, karena gue anak syariah hukum kan, pasti base gue pembahasannya terkait dasar-dasarnya dari undang-undang. Yeah. Nah, kekerasan itu sendiri didefinisikan sama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini yang lama ya, kan kita tahu kita punya yang baru kan, tapi definisi ini diambil dari yang lama. Kekerasan adalah segala perbuatan yang dapat membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Itu definisi kekerasan menurut KUHP. Kayak gitu. Nah, tapi secara garis besar kekerasan itu terbagi menjadi 4 nih. Yang pertama itu kekerasan fisik. Ya tau lah ya fisik gimana kayak lo ditonjok, dicubit itu masuk kekerasan fisik. Terus kekerasan psikis itu bully dan segala macem yang kita nggak memar atau segala macam, tapi lebih ke arah hati dan mental kita. Itu kekerasan psikis. Lanjut ke kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu segala bentuk kekerasan terhadap seks maupun gender kita gitu. Dan terakhir penelantaran. Nah, penelantaran ini termasuk kekerasan dalam bidang ekonomi, dimana pembahasan ini sih sebenarnya ada di Undang-Undang Perlindungan Anak ya, terkait penelantaran terhadap anak, di mana anak itu yang sejatinya harus diberikan hak-haknya tapi tidak diberikan hak-haknya, itu kan termasuk penelantaran. Jadi kekerasan penelantaran ini lebih ke arah bidang ekonomi kayak gitu sih. Saya baru tahu tadi yang kekerasan penelantaran. Mungkin kalau frenzy di rumah tadi ada kekerasan fisik, itu mungkin udah pada tahu ya, kekerasan mental, terus kekerasan seksual itu mungkin udah banyak lah beritanya di sekitaran kita. Namun kalau yang kekerasan penelantaran ini sesuatu yang baru nih. Saya baru tahu kalau misalnya penelantaran itu bisa dikategorikan sebagai tindak kekerasan. Nah, tapi kalau menurut Abang sendiri nih, khususnya di lingkungan kampus kita ya, di UIN Syarif Hidayatullah ini, masih banyak nggak sih terjadi kekerasan seperti itu, baik fisik, psikis, lalu seksual maupun penelantaran tersebut? Oke, mungkin yang gue highlight itu terkait kekerasan seksual sih kalau di kampus. Mungkin kalau kekerasan fisik ya kelihatan gitu. Kalau fisik tuh kayak lo ditonjok segala macem kan kelihatan, dan ada orang-orang yang mau mencegah gitu. Kalau kesehatan psikis ya yang mental tadi ya emang itu nggak kelihatan banget sih, bully dan segala macem. Cuma yang gue highlight di sini terkait kekerasan seksual, di mana gue lupa terakhir data dari Komnas Perempuan itu banyak banget orang-orang di perempuan khususnya ya yang ada di Indonesia, hampir sebagian besar pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya. Nah, jadi ini yang perlu gue lihat sih, banyak banget mungkin mahasiswa-mahasiswa yang sebenarnya mengalami kekerasan seksual itu sendiri. Nah, apa aja sih kekerasan seksual gitu kalau misalnya orang nanya. Bener-bener. Kayak apa sih yang masuk ke dalam kekerasan seksual gitu. Nah, sekali lagi karena gue anak syariah dan hukum, base gue ya pasti undang-undang kan. Tahun 2022 kemarin alhamdulillah kita punya payung hukum atau dasar hukum negara ini untuk melindungi korban. Itu namanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, Undang-Undang TPKS ini mendefinisikan kekerasan seksual di pasal 1, nyebutin segala tindakan yang diatur dalam undang-undang ini kalau kata dia. Nah, kita lihat ke pasal 4-nya, ada 9 bentuk kekerasan seksual yang didefinisikan sama Undang-Undang TPKS. Itu yang pertama itu pelecehan seksual non fisik. Pelecehan seksual fisik. Contohnya gimana tuh non fisik? Kalau yang non fisik itu yang terkait catcalling. Ya kayak berarti cewek gitu. Iya. Itu masuk itu ke dalam. Banyak tuh Bang di kampus. Nah, betul, teman-teman ya kan? Gua sendiri suka kalau cuman manggil-manggil catcalling gitu-gitu. Iya, bahkan kadang kita juga secara nggak sadar kayak gitu kan. Nah, terus yang kedua itu kekerasan seksual fisik. Itu tau lah ya, taci-taci, pegang-pegang segala macam. Terus pemaksaan kontrasepsi, itu memaksakan orang untuk pakai kondom dan segala macam, alat kontrasepsi, itu termasuk sebenarnya kekerasan. Terus pemaksaan perkawinan, lo dipaksa untuk kawin, itu masuk ke dalam kekerasan seksual. Berarti pemerkosaan masuk tuh? Masuknya ke fisik dia. Karena kan langsung bersentuhan kan. Fisik dengan fisik. Terus abis itu ada kontrasepsi udah. Terus ini pemaksaan sterilisasi. Nah, itu yang tadi dibilang terkait kebiri. Jadi mungkin dipaksa ini dalam konteks dipaksa ya, bukan dalam
lo sakit yang harus dipotong testis lu itu nggak masuk kekerasan, tapi ini dalam konteks dipaksa. Terus penyiksaan seksual itu terkait BDSM. Nah, itu masuk ke dalam penyiksaan. Terus eksploitasi, pemanfaatan sebesar-besarnya organ-organ seksual si korban. Terus juga perbudakan seksual itu masuk ke dalam juga. Dan terakhir ini mungkin teman-teman mahasiswa secara nggak sadar pernah melakukan, yaitu kekerasan seksual berbasis online. Nah, kekerasan seksual berbasis online ini kayak misalkan chat di IG, bercanda-bercanda kayak komen, kok cantik banget, kok bajunya ketat banget, coba dibuka roknya dikit lagi. Berarti mirip-mirip catcalling tapi online ya Bang? Iya betul, kayak gitu. Kalau misalnya ini Bang, mengirimkan foto-foto atau video-video yang nggak senonoh tuh di online tuh masuk ke mana berarti Bang? Masuk ke dalam kekerasan seksual berbasis online kayak gitu. Walaupun sebenarnya kan dia nggak ngalamin kekerasan nih, hanya dikirimin foto atau video tuh masuk kekerasan tetap. Masuk. Jadi alhamdulillahnya hadirnya undang-undang TPKS ini secara jelas mendefinisikan kekerasan itu apa. Jadi ya kekerasan nggak terbatas lo dipegang, lo di catcallingin, tapi banyak banget jenis-jenis kekerasan yang udah diakomodir dari undang-undang TPKS itu sendiri. Oke. Jadi gitu Frenzy nih tadi. Sudah lengkap banget dibahas sama narasumber kita tentang macam-macam kekerasan seksual, terkhususnya yang banyak terjadi di kampus kita tercinta yaitu di UIN Jakarta. Kalau misal ada nggak sih Bang cara penanganan gitu sejak dini agar kita terhindar dari kekerasan-kekerasan tadi, baik kekerasan seksual, kekerasan psikis maupun kekerasan fisik? Menurut lo gimana Bang? Oke. Mungkin upaya untuk tidak terjadinya kekerasan ya. Antisipasi. Antisipasi. Sebenarnya ini tuh harus dibangun awareness dari masyarakat. Kepedulian. Iya. Kesadaran masyarakat, kepedulian masyarakat terkait ya segala macam bentuk kekerasan ya kita tidak bisa mentoleransi kayak gitu. Jadi sebenarnya kekerasan itu terjadi karena masih banyak banget orang-orang nggak tahu. Kenapa teman-teman kita masih catcalling? Karena mereka pikir itu hal biasa. Kenapa mereka masih suka komentar-komentar bersifat pornografi? Karena mereka pikir itu biasa. Kebiasaan. Kenapa mereka sering ngebully? Karena ya mereka bilang, ya elah digituin doang kok baper gitu kan. Cowok kok nangis. Iya, betul. Cewek sebenarnya gini, kalau cewek dibilang cewek kok nggak di rumah, cewek tuh harus di dapur, itu sebenarnya kekerasan berbasis gender. Jadi di mana orang itu dibatasi berdasarkan gendernya. Cowok masa nggak boleh nangis, itu kekerasan juga. Jadi nah kayak gitu. Jadi sebenarnya apalagi kita sebagai mahasiswa nih, upaya kita buat bangun itu ya seenggaknya sekecil apapun ya kita untuk tidak menjadi pelaku kayak gitu. Nah karena ya kalau bukan kita yang melakukan hal kayak gitu, bukan kita yang menggalakkan, siapa lagi? Jadi kita sebagai agent of change lah gitu ya, harus menggalakkan ini, harus membangun awareness ke orang-orang agar orang-orang tahu dan paham, sehingga harapan kita kekerasan itu nggak ada lagi ya, semakin tinggi kayak gitu sih. Oke, berarti intinya harus dibangun dulu yang pertama itu awareness, kepedulian. Lalu ada juga dari masing-masing pribadinya itu punya pengetahuan bahwasannya kekerasan itu tidak hanya yang berbasis fisik maupun mental. Bahwasannya kekerasan yang di media online, pengiriman konten pornografi itu juga masuk ke dalam kekerasan seksual. Oke Frenzy, setelah kita tadi tahu macam-macam kekerasan seksual, terus pencegahannya bagaimana. Nah, sekarang kita wajib tahu juga nih, gimana misalkan nanti sudah terlanjur terjadi kekerasan tersebut. Ada nggak sih layanan pengaduan untuk kita nih korban dari kekerasan mengadukan bahwasannya kita korban nih? Gimana nih? Ada nggak Bang? Oke. Sepanjang pengetahuan gue di UIN Jakarta juga kita punya namanya PSGA, Pusat Studi Gender dan Anak. Dimana sebenarnya itu ya sejatinya merupakan layanan pengaduan gitu dalam lingkup kampus. Nah untuk DKI Jakarta mungkin karena emang secara administrasi kampus kita dari DKI Jakarta dan kebetulan juga gue duta mahasiswa anti kekerasan di DKI Jakarta, mungkin gue sekalian mau promosi kali ya. Boleh. Promosi terkait layanan-layanan yang tersedia di DKI Jakarta. Itu ada Posapa, mungkin editor bisa ditaruh nomornya di bawah. Posapa ini nomornya. Terus ada Jakarta Siaga juga kasih nomornya. Dan terakhir itu untuk pengaduan ya, Posapa dan juga Jakarta Siaga. Itu dua pengaduan yang ada di DKI Jakarta. Nah
Terus kan kita udah pengaduan nih, tapi kan korban gak selamanya langsung ih gue habis dilecehin gue mau ngadu, kan gak semua kan. Nah DKI Jakarta dari Dinas PPAPP sendiri punya suatu layanan online di mana kita tuh bisa konsultasi terkait kalau kita dilecehkan atau kita punya hal-hal yang sifatnya kayak ini tuh kekerasan psikis, itu punya namanya puspa.jakarta.go.id. Nanti editor juga boleh ditambahin biar teman-teman puspa.jakarta.go.id teman-teman. biar Frenzy juga bisa akses. Ini bener-bener gratis teman-teman. Kalau mikir kayak gue bayar psikolog mahal gitu, dan ini puspa.jakarta.go.id dari DPP APP juga menyediakan secara gratis, dan ini tidak terbatas. Ini alhamdulillah tidak terbatas pada warga Jakarta aja, tapi seluruh Indonesia bisa akses di situ, di mana teman-teman bisa konsultasi kayak nanti dikasih psikolognya, dan itu tuh biasanya Zoom, gak lewat chat, karena mereka menjaga kerahasiaan itu sendiri. Kalau lewat chat kan mungkin ada jejak digital atau segala macam kan, karena layanan psikolog ini kan bersifat ya rahasia lah, apa yang terjadi yang merusak mental kita gitu. Biasa dikasih Zoom biar lebih intens dan lebih biar kayak terhubung gitu kalau tatap muka. Kayak gitu sih, jangan lupa diakses. Untuk pengaduannya di Posapa Jakarta Siaga dan juga puspa.jakarta.go.id gitu sih. Oke, itu Frenzy. Gimana, lengkap banget kan informasi dari segmen kita kali ini? Tadi udah ngebahas definisi kekerasan, macam-macam kekerasan, cara pencegahannya. Lalu kita kasih juga nih layanan pengaduan buat para Frenzy untuk mengadukan jika misalnya nanti terkena kekerasan. Kekerasan apapun lah ya. Iya, kekerasan apapun itulah pokoknya. Oke Frenzy, kita udah sampai di penghujung segmen. Tadi kita juga udah banyak bahas banget tentang masalah kekerasan. Oke, sekarang ada nggak sih dari abang closing statement nih atau pesan-pesan buat Frenzy di rumah? Closing statement dari gua mungkin kita selaku masyarakat Indonesia yang ingin menciptakan negara tanpa kekerasan, itu tuh harus dari diri kita sendiri kayak gitu. Mari bersama-sama kita hentikan kekerasan itu sendiri, mulai dari diri kita sendiri, mulai kita influence teman-teman kita. Karena ada suatu frasa atau kata-kata yang template, tapi menurut gue ini berarti banget. Gimana tuh? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Itu mungkin template banget, tapi menurut gue itu bermakna luas banget. Mungkin sekian sih closing statement gue. Oke, itu dia Frenzy. Ingat, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Oke, mungkin itu tadi bincang-bincang singkat antara gue Tegar dan juga Bang Safik. Frenzy, jangan lupa saksikan terus program kita di Gens on Air. Bicara anak muda, suara masa depan.